Alhamdulillah pemirsa Aceh TV, kembali di Usai Menjawab bersama Bapak Ketua MAA, Bapak Haji Badruzzaman Ismail SHM. Beliau adalah terus terang saja ya, beliau sangat berjasa, sudah berbuat untuk MAA. Yang pertama, beliau membuat kanun. Tanpa kanun MAA tidak punya harga. Yang kedua, kantor yang besar itu di Komplek Keistimewaan Aceh. Memang yang memberi dana mungkin BRR atau pemerintah, tetapi tanpa perjuangan Bapak Haji Badruzzaman tidak ada kantor itu. Yang ketiga, beliau memang telah berbuat. Jangan sampai begini ya. Gob leglu katanya turak cok baju mangat-mangat. Orang leglu hana dah hargai. Baik sampai lagi ya. Lek rusak apa? Baik pemirsa Aceh TV yang dirahmati Allah, kita kembali, mungkin Bapak ingin menyampaikan berikutnya, silakan. Kemudian para pesawat yang terhormat, yang ingin saya sampaikan tadi, kita juga dalam rangka membahas bagaimana tadi pembinaan adat pada kampung. Nah, oleh kerana itu salah satu hal ini menyangkut para ketokohan. Salah satu sumber panutan dan pedoman adat itu dia para tokoh. Kerana itu setiap tokoh di kampung, apa Kesi, apa Tuhapet, apa tokoh yang lain intelektual, dia telah beri ketoladanan bagaimana sikap-sikap seorang yang menggerakkan adat. Jadi kerana itu adalah lara dan tabu kita angkat tokoh-tokoh adat ya di mana saja di kampung, apalagi tingkat lebih tinggi, kabupaten atau provinsi dan sebagainya. Tokoh-tokoh yang misalnya tidak bermoral, tidak beradab seperti kata Pak Muhammad tadi. Orang yang tidak beradat berarti tidak beradab. Nah, jadi ini tokoh-tokoh ini jadi acuan. Memang semua manusia punya kekurangan, ada yang sempurna. Tapi janganlah terlalu. Sudah jelas tokoh-tokoh itu yang tidak bermoral atau rusak moral, yang tidak memberi contoh pada masyarakat, itulah kita tonjolkan, kita berikan peran. Ini tidak sejalan ya dengan adat. Jadi kalau menurut adat ialah tak pedang ika berjit idong kimum, pedang ika berjit tetot. Nah, jadi tetot ni tetot menjadi mempai tetot. Nah, ialah kerana itu saya kembali kepada bagaimana menjaga kampung, kehidupan adat itu. Sebagaimana saya sebutkan tadi beberapa hal, kerana kita waktu pendek, maka salah satu hal lain adalah bagaimana para tokoh pada kampung itu, ya Kesi, ya Tuhapet, ya Sekretari, ya semua itu harus bercontoh tauladan. Jangan sampai gara-gara ada uang sedikit, ada bantuan kampung, kita nanti berurusan dengan polisi, berurusan macam-macam. Timbul kejahilan yang tadi juga Bapak Muhammad menyebut, ada bidang susila, perkosaan. Sedih betul, nangis kita Aceh hari ini. Tetapi kita masih rebut-rebut juga yang terlihat. Kita tokohkan ya yang sedemikian rupa. Nah, kerana itu Pak sekalian, sebagai terakhir saya ingin pesan, mari kita bangun kembali kebanggaan kehidupan Aceh ya, yang sekarang rebutan uang banyak, pi uang banyak juga ribut. Ya, susah betul di Aceh. Apa saja yang banyak ribut. Upaki dodo banyak bibit, igau ikem itu ra popo jaro. Ya, apa boleh buatlah. Itu lagi terakhir sekali saya mengajak mari kita semua, termasuk saya, saling menegur. Kita bangunlah tokoh-tokoh yang betul-betul tepat, tokoh agama, tokoh adat. Jangan tokoh-tokoh yang sudah rusak moral, sudah buat macam-macam, kita tunjukkan hancur kita untuk masa depan Aceh. Jadi itulah Pak sekalian, apa yang kita buat, kita lakukan bukan kerana kita ingin bertahan, tapi aspek adat itu bahkan kita semua, kita punya tanggungjawab, siapa saja orang Aceh. Saya kira demikian Bapak sekalian untuk kesempatan ini. Mudah-mudahan waktu lain kita mungkin bisa berjumpa kembali pada tempat lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.